Halo teman-teman, saat ini gue lagi di RND Motorsport, di dealer motor bekas, dan ada satu motor bekas yang langsung menarik perhatian gue. Motor ini harga barunya 30 jutaan, sementara harga bekasnya hanya 15 juta. Tapi dapat motor sport naked 150cc yang gayanya paling sangar di kelasnya, pakai shock upside down dan juga mesinnya lumayan bertenaga. Kira-kira kayak pemotornya, gue akan jelasin ke kalian lebih banyak, tapi kalian jangan skip videonya karena gue akan jelasin soal Yamaha Sabre tahun 2016. Anyway, sebelumnya gue minta maaf kalau suara agak berisik karena benar-benar di pinggir jalan raya banget ya gue syutingnya. Tapi tadi soal penyebutan antara Sabre atau Saber, motor ini sebenarnya ya kalian bisa nyebutin dalam dua pilihan ya. Kalau Sabre mungkin Indonesia banget, kalau Saber adalah dalam bahasa Inggris. Nah, sesuai namanya, Saber itu berarti layaknya pedang gitu ya. Motor ini meruncing-runcing, tajam-tajam, tapi motor ini memang tampilannya beda banget di kelasnya. Di kelasnya motor ini bersaing langsung sama Honda CB150 Street Fighter dan juga Yamaha Fiction, dan juga sekarang ada Suzuki GSX-S. Tapi memang ini yang paling tampilannya anti mainstream, dan tampilannya ini dilanjutkan oleh saudara kandungnya yaitu Yamaha MT-15. Dan konon motor ini udah disuntik mati, tapi di website resmi Yamaha masih ada nih cuy, dan harganya 30 jutaan harga barunya. Oh iya, Yamaha Saber ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2016. Tapi sebelumnya udah pernah meluncur di Thailand dan juga Filipina dengan nama yang berbeda-beda. Tapi dari samping kurang lebih kayak gini tampilannya, kalian bisa langsung lihat tampilannya berotot banget, khas ala-ala motor minor fighter atau street fighter ya. Gua akan jelasin ke kalian kira-kira kelebihan atau kekurangannya ada apa aja di motor ini, tapi kita bahas satu persatu dari bagian depannya dulu. Oh ya, faktanya gue pernah pakai Yamaha Saber ini sebagai tunggangan harian gue alias motor pribadi gue. Motor yang gue beli adalah motor tahun 2016 dan gue pakai sampai di tahun 2019. Baru gue ganti ke motor Matic. Jadi gue bisa cerita juga ke kalian nanti gimana sih rasanya gue pakai motor ini ya. Nah, kita akan lihat detailnya satu persatu dari bagian depannya dulu ini ya. Di bagian atas ini khas motor-motor minor fighter atau street fighter. Dia pakai stang yang modelnya lumayan panjang dan lebar gitu ya. Di depan sini khasnya Saber, tampilannya memang sangar banget ya. Di sini dia pakai model headlamp yang ciri khasnya kelihatan banget motor-motor minor fighter lagi-lagi. Tampangnya agak-agak menyipit, tapi udah pakai lampu yang LED di depan sini. Tapi lampu sennya yang menjepit headlampnya ini masih pakai bolam halogen biasa. Lalu di depan sini kelihatan banget yang mencirikan ini adalah Saber. Di kelasnya, motor ini sempat menjadi satu-satunya motor yang pakai shock depan upside down. Kalau sekarang udah ada Yamaha MT-15. Tapi masih satu saudara, jadi ya mirip-mirip lah ya basisnya ya. Modelnya gede juga nih asnya. Turun ke bawah kita lihat kaki-kakinya. Di depan sini dia pakai pelek yang ukurannya 17. Peleknya palang huruf Y gitu. Cakep lah aksennya. Dan pelek ukuran 17-nya ini dibalut sama ban ukuran 110/70 ring 17. Tapi di depan tampilannya memang sangar banget, berotot banget ya. Apalagi karena ada bodi samping yang seperti mendekap gitu dan juga tajam-tajam meruncing-runcing. Jadi kelihatan motor ini yang tadi gue bilang sangar banget nih. Nah, untuk urusan suspensi depan, motor ini suspensinya agak-agak keras nih. Cenderung nggak empuk, tapi jadinya enak kalau kita pakai riding di jalanan yang berliku-liku dan juga kalau kita mau agak-agak bermanuver. Motor ini akan stiff. Kalau kita mau agak cornering dikit juga motor ini jadinya lebih steady lah. Oke, dari depan mungkin adalah tampilan favorit kalian. Kalau kalian suka sama tampilannya coba tulis di kolom komentar di bawah. Tapi sekarang kita lihat aja bagian sampingnya ya. Dari samping memang siluet motor ini tampak banget padat di depan dan juga agak minimalis di belakang ya. Bodi sampingnya ini yang ngebuat motor ini kelihatan gambut banget, tapi ini adalah bodi full plastik semua nih. Dan di balik bodi-bodinya ini tangkinya hanya kecil, yaitu kapasitas 10,2 liter bensin. Nah, di balik bodi samping ini juga kelihatan mesinnya sebenarnya pakai mesin yang sama basicnya sama Yamaha R15 generasi kedua ataupun Yamaha Fiction. Mesinnya 150cc, belum pakai VVA, tapi tenaganya cukup oke. Dari yang gue rasakan, karakter tenaganya itu cukup ngisi di tarikan bawah ke tengahnya, tapi di tarikan tengah ke atasnya agak-agak lemot dikit, dan di atasnya baru keluar lagi tenaganya nih. Oke, dari samping kita bisa lihat juga joknya, modelnya berundak gitu, bertingkat ya. Tapi ini yang banyak jadi keluhan. Pun begitu keluhan yang gue rasakan selama gue pakai 3 tahun ini. Motor ini kalau dipakai boncengan, motornya jadi agak nyusahin dan juga agak nyakitin nih. Karena penumpangnya dapat jok yang tipis dan juga
nggak terlalu besar. Jadi memang kalau kita boncengan pakai Sabre ini di dalam durasi perjalanan yang panjang mungkin agak sedikit melelahkan lah. Oh iya, pengalaman gue lagi ketika gue pakai Sabre ini harus hati-hati banget sama yang namanya kiprok dan kelistrikan. Karena gue pernah ngebongkar motor ini, gue harus ngeganti kiproknya karena ada masalah dari arus listriknya nih. Jadi kalau kalian beli Sabre ini nanti mungkin di dealer motor bekas ataupun di tempat-tempat lain, kalian harus perhatikan banget kelistrikannya. Oke, kita bahas lagi tampilan sampingnya. Tadi kita udah bahas joknya ya, kita turun ke bawah, kita lihat swing armnya. Dia mirip kayak tampilannya punyanya R15 ataupun punya MT15 yang baru. Dia pakai model banana arm gitu, udah pakai aluminium. Jadi untuk kerigidannya atau untuk steadiannya ya, dia oke banget nih. Dan di belakang sini juga dia pakai suspensi yang monoshock. Dan yang tadi gue bilang, karakter suspensinya itu nggak terlalu lembut. Jadi kalau dipakai di jalan yang agak kurang rata, motor ini agak kurang nyaman memang. Tapi kalau kita pakai di jalan yang berliku-liku atau bermanuver, motor ini akan steady banget nih, kerasa nyamannya. Dari samping kurang lebih kayak gini, secara dimensi memang agak nggak terlalu jauh sebenarnya dibandingkan Viction ataupun Honda CB 150R ataupun Suzuki GSX. Tapi memang motor ini lebarnya atau berototnya kelihatan berotot banget ya. Nanti gue akan tunjukin posisi gue di sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagian belakangnya ya. Tampak belakangnya, yang tadi gue bilang ya, di belakang ini agak sempit, minimalis gitu, agak meruncing, sementara di depan tadi berotot banget. Tapi di bodi belakang sini bisa kita lihat kalau dia pakai stop lamp modelnya LED gini nih. Jadi udah canggih lah kelihatannya. Tapi turun ke bawahnya, kita bisa lihat sini model lampu sennya terpisah. Di sini lampu sennya nempel bareng sama tatakan plat nomornya ini. Lampu sennya ini masih pakai bohlam halogen biasa. Di belakang sini juga, dia pakai model kaki-kaki yang gambot banget. Jadi dari belakang tampilannya juga sangar gede gitu ya. Dia pakai pelek ring 17 dibalut sama ban ukuran 130/70. Oh ya, di belakang sini juga kelihatan pengeremannya modelnya cakram. Depan belakang dia pakai cakram dan dari yang gua rasakan karakter pengeremannya oke banget, nggak bikin gua takut-takut walaupun dia belum ada fitur ABS-nya nih. Tapi untuk stopi gampang banget nih. Rem depannya pakem banget. Sekarang gua mau nunjukin posisi gua di sini. Sekalian kita bahas ada apa aja di bagian instrument clusternya. Tinggi gue 108 cm dan tinggi dari jok Yamaha Sabre ini adalah 805 mm. Jadi sekitar 80 cm ya. Tapi gue bisa menampak dengan sempurna pakai motor ini. Mungkin karena bobot badan gue juga yang lumayan gede nih. Tapi kalau kalian yang punya tinggi mungkin 160 sampai 170, mungkin agak jinjit dikit nih pakai motor ini. Tapi yang kalian lihat langsung, gue kelihatan sempit banget di motor ini. Karena memang yang gue rasakan adalah dengan bobot badan segede gue, motor ini agak sempit nih dipakainya. Apalagi karena jok pengemudinya yang memang didesain agak lumayan sempit nih. Dan joknya lumayan tipis. Jadi kalau kita riding jarak jauh mungkin agak sedikit membuat area bokong kita akan cepat panas. Nah untuk urusan stang kita balik lagi. Yang tadi gue bilang stangnya lebar. Jadi kalau kita riding akan kelihatan jumawa gitu ya. Kelihatan agak siap banget. Dan posisi footstepnya lumayan ke belakang. Jadi kaki lumayan menekuk. Layaknya pakai model footstep yang underbone. Tapi kurang lebih kayak gini posisi ridingnya kalau pakai Sabre ini. Kalian jangan bayangin motor ini senyaman Yamaha Viction ataupun senyaman Honda CB 150R. Karena motor ini memang segmented banget ya. Jadi kalau untuk anak muda yang mungkin ngejar tampilan masih cocok pakai motor ini. Tapi kalau mau kenyamanan mungkin lebih cocok ngambil yang Yamaha Viction ataupun Honda CB 150R. Sekarang kita bahas ada apa aja di bagian instrument clusternya. Pertama gue mau nunjukin dulu ke kalian kuncinya. Nah kuncinya ini jelas di atasnya ada kunci tambahan untuk magnet pelindungnya. Karena memang di rumah kuncinya ini ada pengaman tambahan ini yaitu magnet. Kita nyalakan langsung ya. Instrument clusternya minimalis tapi tampilannya cakep nih lumayan. Negatif display gitu. Menampilkan banyak informasi. Dari mulai speedometer pastinya, tachometer, odometer yang bisa diganti-ganti ke trip 1 dan trip 2 melalui tombol select ini. Lalu ada mengatur redup atau terangnya cahaya instrument cluster. Ada jam juga dan pastinya di ujung ada fuel meter nih. Lalu motor yang kita review ini sekarang di R&D Motorsport dijual dengan kondisi odometernya di 19 ribuan kilometer. Jadi untuk motor tahun 2016 rasanya motor ini masih layak banget dipertimbangkan dan juga masih belum terlalu capek. Lalu untuk bagian stang-stangnya di sebelah kiri dulu udah pasti ada handle coupling. Lumayan lembut, bahkan untuk dengan satu jari pun bisa gua tarik nih. Lalu pastinya di sini ada switch untuk pass beam. Lampu dekat, lampu jauh juga ada untuk klakson. Dan ada
saklar untuk lampu sennya nih. Lalu di sebelah kanan, yang pastinya ada handle untuk rem depan. Terus juga ada saklar untuk hazard di sini dan saklar untuk engine cut off-nya dan juga starternya menyatu nih. Jadi layaknya moge ya. Kita nyalain langsung ya, kita dengerin suara mesin ini. Nah, suara mesin ini masih halus, bahkan gue geber sampai di limiternya pun masih oke, suaranya nggak ada masalah, nggak pincang-pincang, berarti masih normal banget. Jadi rasanya motor ini masih layak banget kalian pertimbangkan untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Nah, udah lengkap semua gue jelasin ke kalian tadi dari depan, samping, belakang. Kelebihannya motor ini secara tampilan memang keren banget lah. Di kelasnya motor ini yang punya karakter paling sangar dan juga sok depannya upside down dan mesinnya lumayan bertenaga nih. Tapi untuk kekurangannya, kalau menurut gue motor ini memang agak punya karakter suspensi yang nggak empuk dan juga untuk posisi ridingnya segmented banget nih. Jadi kalau kalian suka mungkin suka, tapi kalau kalian ngejar yang nyaman mungkin agak kurang nyaman sebenarnya. Kalau kalian pengen beli motor Saber yang kita review ini, kalian bisa langsung datang ke R&D Motorsport yang nanti alamat sama nomor teleponnya gue sertakan di deskripsi di bawah ya. Tapi sebelumnya, kalau kalian pengen punya Saber ini, kalian harus tahu biaya pajaknya dulu. Motor yang kita review sekarang ini adalah motor dari plat Bekasi Kota. Pajaknya ada di kisaran 400 ribuan. Dan motor ini pastinya motor bekas yang dijual sama R&D Motorsport, tapi masih layak banget dan dijual dengan harga Rp15.500.000. Masih bisa nego. Langsung kalian datang ke sini untuk kalian ngecek langsung unitnya ya. Jadi terakhir, menurut kalian apakah dengan 15 jutaan motor ini layak menjadi motor harian kalian? Coba sampaikan di komentar di bawah ya. Terus habis komen jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe tuh channel Terpasuka Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit, ciao!